Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusdar dari kelas 12 MIPA Kolaborasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi matriks. Oke, langsung saja. Pengertian matriks. Matriks merupakan susunan bilangan atau elemen yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, K, dan sebagainya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom satu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut, yang disebut ordo matriks. Seperti pada gambar, 2 jenis-jenis matriks berdasarkan ordonya. Pertama, matriks bujur sangkar atau persegi, yaitu matriks berordo n kali n atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Disebut juga sebagai matriks persegi berordo n. Contohnya di bawah. Kedua, matriks baris, yaitu matriks berordo 1 kali n atau hanya memiliki satu baris. Contoh seperti di bawah. 3. Matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Contohnya seperti di bawah. D. Matriks tegak, yaitu matriks berordo m kali n dengan m lebih besar daripada n. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya, matriks datar, yaitu matriks berordo m kali n dengan m lebih kecil daripada n. Contohnya juga seperti di bawah. Selanjutnya, berdasarkan elemen-elemen penyusunnya. Pertama, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai 0. Kedua, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai D. Ketiga, matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. D. Matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. E. Matriks simetri miring, yaitu matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Selanjutnya, matriks identitas atau satuan, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan dinotasikan sebagai I. G. Matriks segitiga, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. H. Matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Selanjutnya, matriks transpos, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Transpos matriks A dilambangkan dengan A pangkat T. Contoh seperti di bawah. Selanjutnya, kesamaan matriks. Dua buah matriks atau lebih dikatakan sama bila dan hanya bila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Perhatikan contoh di bawah ini. Elemen yang seletak dan nilainya tidak sama. Perhatikan juga bahwa kedua matriks tersebut tidak sama. Kita lanjut. Operasi matriks dan sifat-sifatnya. Pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, perhatikan tabel peminjam buku. Dibedakan atas jenis program keahlian siswa berikut. Tabel pertama, siswa program keahlian akuntansi. Tabel kedua, siswa program keahlian perkantoran.
Pertanyaannya, berapakah jumlah siswa laki-laki yang meminjam buku kategori fiksi dan jumlah siswa wanita yang meminjam buku kategori non-fiksi dari kedua program keahlian tersebut? Jawab. Dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat isi tabel yang bersesuaian dan menjumlahkannya. Hasil penjumlahan disajikan dalam tabel berikut. Tabel siswa program keahlian akuntansi dan perkantoran. Bisa dilihat dari peminjam laki-laki wanita. 4 fiksi 47 tambah 21 sama dengan 68. Untuk wanita 65 tambah 27 sama dengan 92. Buku non fiksi 42 tambah 53 sama dengan 95 untuk laki-laki. Untuk buku non fiksi di wanita 36 tambah 25 sama dengan 61. Oke. Jadi jumlah siswa laki-laki yang meminjam buku jenis fiksi dari kedua program keahlian itu sebanyak 68 orang. Dan jumlah siswi yang meminjam buku jenis non-fiksi dari kedua program keahlian itu sebanyak 61 orang. Lanjut, perkalian matriks dengan bilangan real. Matriks A dikalikan dengan suatu bilangan real K, maka KA diperoleh dari hasil kali setiap elemen A dengan K. Perhatikan contohnya. Jika A dan B bilangan real dan B, C dua matriks dengan ordo sedemikian hingga dapat dilakukan operasi hitung berikut, maka berlaku sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Bisa dilihat. Lanjut, perkalian dua matriks. Dua matriks AB dapat dikalikan bila dan hanya bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi bisa didefinisikan tapi tidak dapat didefinisikan. Perhatikan contoh hasil kali matriks AB berordo MXP. Elemen-elemen dari AB diperoleh dari hasil kali setiap baris pada matriks A dengan setiap kolom pada matriks B. Kemudian dijumlahkan menjadi satu elemen. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh-contoh perkalian matriks dengan matriks. Silahkan diperhatikan contohnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, pada umumnya AB atau BA tidak kumulatif. 2. Apabila A suatu matriks persegi, maka hasilnya akan seperti berikut. 3. Apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa B sama dengan C atau tidak berlaku sifat penghapusan. 4. Apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Bisa dilihat sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks. Ada 7. Next, determinan matriks. Untuk setiap matriks persegi terdapat suatu bilangan tertentu yang disebut determinan. Pengertian determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A dan dinyatakan det A. Yang diartikan dengan sebuah hasil perkalian elementer bertanda dari suatu matriks A adalah sebuah hasil perkalian elementer pada suatu kolom dengan plus 1 atau minus 1. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan cara mencari determinan matriks berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Contohnya, determinan matriks berordo 2x2 dan determinan matriks berordo 3x3 dapat dilihat. Kita bisa menggunakan metode kofaktor. Terlebih dahulu, siswa dijelaskan tentang submatriks atau minor dari suatu matriks. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan M
IJ adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Contohnya seperti di bawah. Contohnya, kofaktor adalah mencari terlebih dahulu determinan-determinan minornya yang diperoleh dari ekspansi baris ke-1 di atas. 3. Adjoint matrix. Adjoint matrix A adalah transpos dari kofaktor-kofaktor matrix tersebut, dilambangkan dengan ADJ A sama dengan Kij. Contohnya, dan kita juga bisa melihat langsung jawabannya di bawah. D. Inverse matrix. Matriks persegi A dan B sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan I, maka A disebut inverse B, ditulis B minus 1, dan sebaliknya B adalah inverse A, ditulis A minus 1, sehingga berlaku AA minus 1 sama dengan A minus 1A sama dengan I, di mana I matriks identitas. Inverse matriks A dirumuskan A minus 1 dan sampai seterusnya. 1. Inverse matriks berodo 2 kali 2. Contohnya dan juga jawabannya. Oke, terima kasih. Itulah tadi presentasi materi saya mengenai matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.